ya. Sepenuhnya ya. Betul. Coba sekali lagi ya. Silahkan Bu, coba sekali lagi. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Semangat loh ya. Biar saya yang tanya Bu. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Oke, terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya hari ini. Terima kasih juga kepada fasilitator yang sudah memberikan kesempatan kami untuk menjadi moderator pada talk show hari ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti talk show ini. Mari kita jadi mungkin ya Bu ya. Iya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, biar kita nanti saling menyayangi ya, Bu ya. Perkenalkan, nama saya Krismail Vira Cynthia dan juga Saya Siti Nurdana. yang insya Allah kita akan memandu acara talk show hari ini. Ya, baiklah. Kira-kira, Bu, kali ini talk show-nya itu tentang apa? Kemarin kan sudah melakukan praktek baik ya ibu-ibu. Nah kita akan mengupas tuntas ya mengenai praktek baik, mengenai judulnya atau temanya jejak Pancasila di rumah dengan menggunakan kartu perilaku. Tepuk tangan ibu-ibu. Iya, nah tadi kata Bu Siti katanya akan dikupas tuntas bahkan ya. Nah berarti nanti kita akan ada narasumber yang sangat hebat dan sangat kompeten di bidangnya. Ya betul ibu-ibu. Nah mengenai praktik baik ini, mengenai jejak Pancasila di rumah dengan menggunakan kartu perilaku ini adalah sebuah praktik baik yang telah dilakukan di sekolah ya Bu yang penerapan implementasi dari pembelajaran mendalam, karena akhir-akhir ini pembelajaran mendalam ini atau deep learning menjadi trending topik ya di pendidikan. Nah, di mana kita sebagai guru harus bisa menerapkan bagaimana pembelajaran mendalam di sekolah, bahkan di kelas ya, begitu ibu-ibu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil saja mungkin ya narasumber kita yang mungkin sudah penasaran ya. Kali ini yang pertama, narasumber ini mengajar di SD Batu Jajar 3. Siapa ya? Iya, beliau sudah mengajar selama 19 tahun. Tepuk tangan dulu. Sudah 19 tahun mengabdikan dirinya di pendidikan untuk mengajar anak bangsa kita gitu ya. Nah, inilah Ibu Sulistianingsi. Berikan kepada Ibu Sulistianingsi. Ya Ibu, silakan Ibu. Silakan Ibu. Punten sesepuh di tengah. Selanjutnya kita punya 4 narasumber ya Bu ya. Alhamdulillah narasumbernya keren-keren. Yang kedua itu adalah Ibu siapa ya? Ibu Aisnina Nur Amina. Beliau adalah seorang guru di SD Cibodas 1. Tepuk tangan untuk Bu Ais. Bu Ais ini terkenal dengan guru yang tegas dan disiplin. Nah, Bu Ais adalah guru yang tegas dan juga disiplin di sekolahnya, sangat tegas gitu ya. Nah, kali ini siapa lagi Bu? Ada 2 lagi mungkin ya moderatornya yang akan kita hadirkan. Selanjutnya yaitu salah satu guru dari SD Batu Jajar 3 yaitu Bu Nurul Hikmah Paujiah SPD. Oke, Ibu untuk semangat buat Bu Nurul. Iya, Bu Nurul ini sangat ini ya, sepertinya masih muda sekali gitu ya. Lebih muda dari kita mau Oh iya, Kita harus lebih semangat Bu Nurul. Iya, pasti akan lebih semangat. Ya, yang terakhir nih Bu. Yang terakhir dari SD Galang 3 yaitu Bu Endah Dewi Sutra Kaniasari SPD. Tepuk tangan buat Bu Endah.
ya. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, nah tanpa berlama-lama lagi karena kami sudah sangat penasaran ya Bu dengan bagaimana sih ibu mengimplementasikan pembelajaran mendalam di sekolah. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu dari Bu Siti? Iya, ibu-ibu mungkin ya dari selama kita mengikuti pelatihan ini dengan PPN pembelajaran dalam ini, pasti semuanya baik ibu-ibu yang di depan ada sumber, termasuk saya juga mungkin moderator dan ibu-ibu semua pasti mempunyai pengalaman masing-masing ya. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu Sulis. Selama ini ibu kan pasti sudah ya mempraktikkan pembelajaran mendalam. Saya akan bertanya mengenai praktik baik ibu ya. Apa yang melatar belakangi dari praktek baik ibu yang kemarin ibu lakukan di kelas? Terima kasih Bu moderator. Izin jawab ya? Iya silakan. Jadi kemarin kita kan praktik baik itu tentang pendidikan Pancasila, menerapkan sila-sila Pancasila yang di kelas 2. Ternyata anak-anak itu tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi hanya cuma menghafal isi dari kelima Pancasila tersebut ya. Sehingga dalam kehidupan sehari itu belum diterapkan secara lebih baik, Bisa dipraktekkan ya, diimplementasikan. ya. Jadi belum bisa membantu orang tua di rumah, terus di sekolah juga masih belum bisa menghargai pesan gitu kan. Itu yang melatar belakangi praktik baik kita yang kemarin dilakukan. Kira-kira praktik baiknya dari tentang apa itu tentang Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu menggunakan metode apa ibu waktu praktik baik tersebut yang ibu gunakan? Kemarin teh untuk penggunaan memang kita tidak menyiapkan media pembelajaran dengan baik ya. Tidak menggunakan video atau audio itu. Jadi anak cuma sekedar menghafal ya, sehingga anak-anak yaitu jadi masalahnya anak-anak cuma bisa menghafal ya, tapi tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus pembelajaran mungkin karena kurang ada video pembelajaran. Terus ada juga masih kurangnya minat anak-anak melaksanakan diskusi kelompok dalam penerapan sila-sila tersebut. Mungkin karena anak-anak sekarang ya kalau belajar lebih tertarik kepada video-video kayak seperti itu ya Bu ya. Betul. Daripada mendengarkan kita bercerita ada pengalaman, saya pengalaman apa, ada pengalamannya, ada yang dilanggarnya. Tapi kalau melihat cerita atau film, video, anak-anak langsung melihat, fokus, menyimak, mungkin dia akan merasa hidup atau ikut ke cerita tersebut. Mungkin seperti itu ya Bu ya untuk anak-anak sekarang. Mungkin itu juga menjadi kendala ya untuk sarana prasarana di sekolah, karena media belajar juga untuk infocus atau apa masih kurang. Jadi kita cuma hanya satu, berebut sama kelas yang lain. Sama Ibu. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Pastinya di media ya Bu ya. Itu ya yang tadi kata Bu Sulis, mungkin kita juga sempat mengalami ya Ibu ya, bagaimana latar belakang kelas kita gitu ya, bagaimana cara kita mengatasinya gitu ya. Memang apalagi tantangan zaman sekarang Ibu ya, sangat ekstra sekali ya kita harus mengatasi anak-anak atau murid-murid yang memang perilakunya sangat luar biasa gitu ya. Jadi kadang mereka hanya menghafalkan teori tanpa mengamalkannya gitu ya. Padahal kita bermaksud mengajarkan itu untuk bisa mengamalkan gitu ya. Selanjutnya mungkin Bu saya akan bertanya ke Bu Lis ya, Bu Lis. Pembelajaran Bu masing-masing. Lis, boleh Ya Bu, berarti orangnya khususnya tentang dia. seperti apa sih Soalnya kelas spesifik. yang Ibu Dari judulnya kan kelas kelihatan spesifik. dan juga tadi gitu anak-anak itu. Mengangkat kartu. Terima kasih Ibu moderator. Tentang pelajarannya. Tapi kan dia Pengalaman saya di kelas setelah melaksanakan lebih pembelajaran mendalam, tentang pembelajaran kelas. saya
Judulnya begini. anak itu ada Belajar perubahannya dahulu ada. tentang kualitas belajar guru Karena untuk menjadi sebelumnya kita sebagai guru harus bisa ya, harus bisa bervariasi dalam mengajar anak-anak kita. Kita harus paham dulu anak didik kita ininya kemana nih anak ini. Kita harus tahu karakternya anaknya dulu. Sebelum kita mengajar kita harus tahu karakter anaknya ini mau dibawa kemana nih. Anak-anak ini sukanya seperti apa. Kita pancing dulu, kita evaluasi dulu ya anak-anak maunya seperti apa nih. Apalagi kebetulan sekarang saya ngajar di kelas atas. Kalau dulu saya di kelas bawah, tentu saja tantangan untuk mengajar anak itu bervariasi sekali. Jadi itu sebuah pembelajaran, pengalaman yang setiap tahunnya pasti berubah. Mungkin ibu-ibu juga mengalaminya. Nah di sini yang saya lihat karakter anak sekarang, zaman sekarang, jadi bukannya hanya disuapi gitu kan ya, tapi kita bagaimana nih anak-anak kita supaya kreatif, supaya kritis. Coba berarti itu diawali dari kita sendiri, gurunya dulu. Gimana nih anak kita biar kita anaknya mau berubah? Jangan jauh-jauh dulu lah. Anak kadang ada yang nggak mau tampil ke depan, ya. Karakter anak itu diam gitu kan. Ada yang pintar tapi diam, tapi ada yang koceh tapi nggak ada gitu kan. Tapi kita hargai mereka. Nah di sini karakter anak yang sekarang, jadi kita harus paham dulu. Dengan globalisasi sekarang kan lebih digital ya. Mungkin kita harus sesuaikan harus seperti apa sih anak ini sekarang. Coba dengan lebih ke video pembelajaran biar anak lebih fokus harus seperti apa sih. Nah setelah saya pelajari ternyata memang berbeda dengan siswa-siswa yang dulu. Jadi karakter anak sekarang itu kitanya harus lebih smart ya. Gurunya harus lebih smart. Nah, di sini anak sekarang itu nggak mau kalau kita jujulin deh. Kita pancing dengan contoh ini aja. Kita kasih video pembelajaran yang menarik. Nah, di situ kita lihat dengan video pembelajaran ini coba anak tertarik ya. Dia mau berpikir. Kita pancing dengan diskusi kelompok. Kita perlihatkan video pembelajaran yang membuat mereka tertarik. Nah di situ yang tadinya anaknya diam, tidak mau ngomong, dia mau setelah mereka melihat tayangan video yang kita sajikan, mereka terpancing, dia mau bicara. Cuma ini mah dengan bahasa sendiri. Pengalaman saya, anak yang biasanya diam, dia mau bicara. Dia mau mengungkapkan apa yang dia lihat. Pertama kalinya begini. Mungkin Sama di juga teh kan misalnya pertanyaan itu kan ibu teh di bahasa bahasa sendiri. Wah hebat sekali ya. Ternyata memang untuk ngajar itu mengajari anak-anak kita harus evaluasi dulu sebelumnya ya. Berefleksi dulu baik untuk diri kita ataupun untuk muridnya. Bagaimana karakter murid yang akan kita ajarkan gitu ya, agar pembelajarannya pun tepat. Apa yang telah disampaikan oleh Bu Elis tadi ya, sebuah contoh yang mungkin bisa kita terapkan juga di kelas ya. Beri tepuk tangan untuk Bu Elis dan Bu Suli. Ya Bu, tapi kalau untuk sekarang itu lumayan ini ya. Jadi kita itu harus berpikir lebih kreatif atau mungkin harus lihat anak ini kira-kira minatnya kemana, jadi suka belajarnya kayak itu dengan media apa, mungkin lebih perlu diferensiasi mungkin ya Bu ya, seperti itu. Mungkin diskusi atau juga melihat dari video, kemudian mungkin dipraktekkan langsung seperti itu kayaknya kalau sekarang. Kita juga harus lebih ekstrak mungkin ya, sebagai guru bagaimana mencari solusi mungkin ya begitu ya Bu ya, untuk apa ya, sampai ke tujuan gitu ya. Bagaimana sih kita solusinya mengajar anak-anak di sekitar ya. Kita mungkin akan bertanya lagi Bu, silakan bisa bertanya. Oke, saya mungkin ya, saya dulu ya. Saya akan tanya nih kepada guru muda di sini, Bu Nurul gitu ya. Ke Bu Nurul, saya akan bertanya mungkin ya, kira-kira kalau Bu Nurul sebelumnya saya tanya
seringnya itu kelas rendah, kelas 1 dulu pernah, terus kelas 5 2 tahun, baru sekarang kelas 2. Oke, kelas rendah terus ya. Ya, banyaknya kegiatannya gitu di kelas rendah. Karena Bu Nurul memang sebenarnya cocok ya di kelas rendah, sangat imut-imut ya, sangat ayu gitu ya. Nah, pasti Bu Nurul itu mengalami beberapa tantangan mungkin ya selama mengajar anak-anak di kelas. Saya juga penasaran kira-kira tantangan yang dihadapi oleh Bu Nurul apa saja? Iya, kalau di kelas semua pun gitu ya, di kelas manapun pasti ada tantangannya gitu ya Bu ya. Kalau di saya khususnya di kelas rendah itu memang anak-anak itu kalau tidak diberikan aktivitas yang mereka lakukan gitu hands-on, mereka emang berjalan-jalan ke sana kemari gitu. Jadi tidak bisa diam, duduk lama gitu. Jadi ke depan, ke belakang, bahkan naik-naik gitu ya, kemana-mana ada. Nah itu tantangannya dari situ. Kemudian ada juga dari tantangan mungkin perbedaan gaya belajar gitu ya dari anak-anaknya juga. Ada yang bisa dengan media visual, tapi untuk yang kinestetik kan itu tidak bisa gitu ya. Ada yang bisa dengan audio juga, makanya kalau di kelas rendah biasanya saya menampilkan pembelajaran itu dengan lagu-lagu. Jadi lagunya untuk audionya ada, kemudian gambarnya, videonya, dan biasanya menggunakan gerakan gitu. Selain itu tantangannya juga kalau untuk diterapkan di pembelajaran mendalam ini, murid-murid itu mungkin sudah terbiasa dengan bekerja secara individu ya. Jadi ketika kelompok itu mana nih yang saya harus nulis gitu. Karena kan kalau kelompok biasanya lembar kegiatannya hanya 1 gitu, tapi ada aktivitas yang mereka kerjakan itu berdiskusi. Nah, tapi mereka itu tidak bisa gitu. Jadi harus ada yang sendiri-sendirinya juga gitu secara individu. Untuk di gurunya pasti ada ya, yaitu salah satunya yaitu menyiapkan pembelajaran yang bervariatif gitu, yang kreatif itu sangat amat tantangan sekali gitu ya. Ibu-ibu semua membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi memang tantangan pasti ada. Nah, tantangan pasti selalu ada ya Bu ya, mau di kelas rendah ataupun di kelas atas. Itu mungkin salah satu tantangan dan mungkin solusinya sendiri pun kita harus cari ya Bu ya. Sebelum ke Bu Endah, mungkin dari peserta ada yang mau bertanya, apakah sudah menyiapkan pertanyaan atau mungkin sama ada pengalaman di kelas rendah, di kelas atas. Ada yang ditanyakan? Boleh? Bu Gina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya. Tadi kan Bu Nurul menyebutkan bahwa tantangan di kelas bawah itu seperti itu. Jadi tantangan untuk muridnya, untuk gurunya ada ya. Nah, yang mau saya tanyakan, adakah solusi untuk permasalahan yang Bu Nurul hadapi dengan misalkan si anaknya aktif, berarti solusinya itu seperti apa? Nah, kemudian gurunya misalkan, terlalu berat materinya, kira-kira solusinya seperti apa? Jadi yang saya tanyakan adalah apa solusi yang dilakukan Bu Nurul untuk menyelesaikan masalah yang terjadi? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu buat Bu Gina. Ya, nah mungkin akan langsung dijawab oleh Bu Nurul, silahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Gina. Untuk aksinya mungkin ya, lebih ke aksinya. Di sini mungkin guru perlu menyiapkan pembelajaran yang variatif gitu dengan model-model yang bervariasi juga gitu. Sebetulnya model seperti PBL, PJBL itu bisa juga dilaksanakan, diterapkan di kelas rendah gitu, bukan hanya di kelas atas saja gitu. Hanya mungkin dengan bantuan kita, dengan bimbingan guru gitu. Kemarin pun praktik taik ini di kelas kami yang pendidikan
Pancasila, jejak Pancasila ini di kelas 2 menggunakan model PBL gitu. Jadi tadi kan dilatar belakangi oleh masalahnya itu adalah anak-anak itu tidak membantu di rumah gitu, hanya sila-sila Pancasila itu hanya dihafalkan saja gitu. Nah, dilatar belakangi oleh masalah itu kita menerapkan pembelajaran di kelas itu dengan masalah yang nyata itu. Jadi saya pernah bertanya nih ke anak, kadang anak itu kan pengen pulang cepat, apalagi kalau anak kelas bawah itu kapan pulang. Saya pernah bertanya, emang di rumahnya ada apa sih gitu ya, ada harta karun gitu, ada apa gitu. Ternyata jawabannya adalah mau main HP katanya. Jadi dari situ berarti kan anak-anak itu kurang beraktivitas juga di rumah. Nah, dengan menerapkan model PBL ini gitu ya, khususnya mungkin di praktik dari kami dalam pembelajaran Pancasila, kami juga meminta bantuan kepada orang tua gitu untuk menerapkan kegiatan-kegiatan yang sesuai Pancasila di rumah. Dan alhamdulillah ketika itu sudah diterapkan, anak-anak juga ketika pembelajarannya di PBL itu kan berdiskusi ya, dan di sini menggunakan kartu perilaku. Anak-anak yang aktif itu justru mereka senang gitu karena menggunting, menempel itu senang. Dan ketika diminta untuk presentasi di depan itu meskipun ya seperti itu ya perlu bimbingan gitu, tapi mereka senang, malah berebut gitu ingin. Jadi untuk anak yang aktif justru bisa dialihkan gitu dengan keaktifan di pembelajaran seperti itu. Bagaimana Tina, ada jawabannya? Oh iya, sudah. Terima kasih. Saya terjawab ya. Maaf ya Bu Nurul ya. Tadi Ibu bilang modelnya PBL ya. PBL itu seperti apa kalau boleh tahu ya? PBL ya. PBL itu memang sebuah model yang ada langkah-langkahnya, ada 5 langkah. Yang pertama itu kita menyajikan masalah dulu. Kebetulan masalahnya tadi sudah kontekstual ya dengan kehidupan sehari-hari anak, bahwa anak itu hanya menghafal sila-sila Pancasila saja gitu. Nah, jadi dari situ kita hadirkan, kalau kemarin itu di praktik baik kami menampilkan 2 gambar dulu. Satu gambar yang sudah menerapkan sila Pancasila, yaitu membantu orang tua. Yang satu lagi ada anak yang sedang duduk main HP dan orang tuanya menyapu gitu. Nah, itu bisa dijadikan masalahnya. Kemudian yang kedua, guru itu membagi anak menjadi berkelompok gitu, mengorganisasi anak dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya sudah diorganisasi dalam kelompok, itu diberikan lembar kegiatan. Kemudian ada juga dibagikan lembar kartu perilaku. Jadi ada 5 perilaku yang sesuai dengan Pancasila agar anak-anak itu di dalam kelompok itu mengidentifikasi perilaku ini maksudnya ke sila keberapa. Karena sebelumnya juga sebelum untuk memahaminya dalam pembelajaran mendalam itu ditampilkan juga video. Jadi sila ke-1 maknanya apa gitu. Nanti saat kerja kelompok anak itu bisa mengidentifikasi contoh ini termasuk ke sila berapa sesuai maknanya. Dan di akhir mungkin anak-anak mempresentasikan hasil dan guru juga mengkonfirmasi hasilnya apakah sudah tepat ataukah masih ada yang keliru. Dan kalau dikaitkan dengan pembelajaran mendalam gitu ya, pembelajaran ini kan yang memuliakan ya, pendekatan memuliakan. Ketika anak menghasilkan prestasi di depan kelas, guru juga memberikan apresiasi kepada anak-anak. Karena kalian suka lupa ya dia udah berdepan, dia udah dulu gitu. Kita suka lupa ya, nanti kita pasti sama pasti selalu ya anak-anak. Jadi walaupun hanya Bapak. sambal dari kemarin atau ya boleh sambal di praktekin. Salut. Tahu lah, naik ke turun. Kasihannya itu
penjelasan Bu Nurul sangat detail sekali. Mungkin Bu Nurul sudah merasa lapar mungkin ya. Mangga boleh sambil Bu ini ya, terlalu atau bagaimana? Terlalu pedas mungkin ya. Harusnya tepuk salut mungkin ya Bu. Iya, tepuk salut. Nah, dari sambal yang tadi kita beralih lah ya, beralih. Saya ingin bertanya ke Bu Endah, yang katanya Bu Endah juga mengajar di kelas rendah, betul Bu Endah? Nah, tadi mungkin beberapa strategi dan metode yang sudah dilakukan oleh Bu Nurul ya di pembelajaran Pancasila. Mungkin kalau menurut Bu Endah, media atau strategi apa yang paling berhasil nih membuat murid-murid itu terlibat dalam pembelajaran? Itu mungkin. Untuk strategi dan media pembelajaran di kelas rendah itu memang harus yang pertama adalah disesuaikan dengan karakter guru, karena tidak setiap strategi atau media yang digunakan itu kan bisa sesuai dengan materi pembelajarannya ibu-ibu ya. Jadi kita pertama kali adalah harus mengidentifikasi dulu mulai dari materi pembelajarannya, baiknya seperti apa, menggunakan strategi apa dan media apa, dengan model pembelajarannya seperti apa. Karena di karakter di kelas rendah ini kan tidak seperti anak-anak yang ada di kelas tinggi ya. Karakter kelas anak-anak di kelas rendah itu atau di kelas bawah itu kan lebih banyak yang aktif daripada yang diamnya. Jadi kita harus bisa memfasilitasi itu. Kemudian yang pertama kali yang pada saat MPLS itu dilakukan adalah mendiagnosa kebutuhan anak, karakteristik anak, bagaimana cara belajarnya. Kan seperti tadi kata Bu Nurul, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang audio visual. Mungkin ada juga yang mix ya, karena kan di kelas bawah itu lebih cenderung aktif. Kemudian kalau di semester awal itu kan lebih banyak beradaptasi kegiatan di TK dengan kegiatan di SD. Jadi sangat banyak tantangannya. Jadi harus lebih tahu karakter masing-masing gitu. Kemudian media pembelajarannya juga dengan strategi pembelajarannya ini kan harus berdiferensiasi di dalam kelas, berdiferensiasi karena berbagai karakter anak itu. Jadi kita harus bisa bagaimana caranya strategi pembelajaran ini, misalnya diskusi kan tidak selalu anak kelas bawah itu bisa ya, kecuali mungkin di kelas tinggi, karena kan mereka berdiskusi mungkin yang ada banyaknya main-main malah. Nah, bagaimana cara kita mengefektifkan diskusi ini di kelas bawah dan mengenalkannya? Jadi harus lebih tahu karakter anak. Kemudian memang di kelas bawah ini persiapannya harus lebih banyak ya, berdiferensiasinya itu mulai dari kinestetiknya. Kalau yang pernah saya rasakan, yang saya alami adalah waktu pembelajaran aturan misalnya. Anak-anak itu kan dalam contohnya aturan dalam kebersihan. Biasanya kalau habis makan lempar, kalau nggak diselipin di kolong bangku. Nah, bagaimana caranya mengubah kebiasaan tersebut ya, tidak hanya memberikan pemahaman tetapi juga memberikan contoh, dan kemudian anak-anak dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Waktu itu saya melakukan aktivitas secara langsung, jadi anak-anaknya langsung mencari, dikasih masalah dulu, kenapa sih ini kelasnya kenapa, berdiskusi, tapi diskusinya secara ringan, tidak berat seperti kelas ini mungkin ya, diberi permasalahannya hanya permasalahan yang ada di kelas saja. Kenapa sih kelasnya kotor seperti itu? Bagaimana nih caranya supaya kelas kita tidak kotor?
setelah menyelesaikannya itu kan tidak hanya sampai situ ya, berarti harus membuat kesepakatan. Nah, setelah membuat kesepakatan ini berarti kita harus kalau saya biasanya menyediakan reward. Di setiap tugas itu anak-anak diberikan bintang dalam 1 bulan. Siapa yang bisa memberikan yang punya bintang lebih banyak, nah itu yang akan saya berikan reward sehingga anak-anak lebih terpacu gitu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Itu Andi buat memotivasi anak dikasih reward di setiap pembelajaran. Kasih bintang. Nanti kalau bintangnya yang sudah terkumpul paling banyak itu gimana Bu? Kalau kasih hadiah. Itu biasanya Ibu lakukan per 1 bulan atau per 1 bulan. Kasih. Oh, udah terkumpul dari sampah. Kalau saya biasanya lebih ke alat tulis yang Biar bermanfaat juga ya Bu ya. Iya, bagus. mainan-mainan yang lagi gitu. Bisa dijadikan buat contoh yang baik juga ya ibu-ibu, salah satu praktik baik yang kita lakukan dari para narasumber itu ya. Nah itu berarti ini adalah tim kelas bawah gitu ya. Nah saya akan pindah karena kita belum mengupas dari kelas atas, saya akan pindah ke sebelah sini. Jadi sedikit deg-degan ya, karena Bu Is sudah terkenal dengan disiplinnya itu loh. Dan juga Bu Sulis dengan pengabdian yang sudah lama ini ya Ibu ya. Nah mungkin saya akan tanya dulu ke Bu Sulis ini Bu mengenai pembelajaran mendalam saat ini bagaimana sih Bu? Mungkin pasti ada perbedaan dari waktu dulu, mungkin zaman dulu sampai sekarang. Kira-kira perbedaan yang sangat signifikan bagi Ibu atau yang pernah Ibu rasakan selama mengajar di sekolah zaman dulu sampai sekarang itu apa? Baik dari pembelajaran di kelas ataupun mengenai karakter siswa. Saya akan coba menjawab berdasarkan pengalaman. Ini alhamdulillah kita ada ya pembelajaran mendalam. Yang awalnya kita kalau belajar anak bisa mau nggak ya udah gitu kan. Tidak ada untuk motivasi seperti apa. Jadi anak kalau udah bisa ya udah. Dan memang udah maunya seperti itu. Terus anak juga kayaknya kurang termotivasi juga dari lingkungan keluarga. Karena mungkin dari keluarga juga didoktrin kalau kamu udah bisa, tidak bisa ya udah gitu kan. Enggak maksudnya ngasih bimbingan seperti apa orang tua. Akhirnya di sekolah juga seperti itu. Tetapi alhamdulillah begitu ikut pembelajaran dalam ini justru jadi merasa ya ilmu dapet, terus ingin menerapkan yang tadinya anakku pola pikirnya tetap ingin mengubah supaya anak itu walaupun tidak bisa tapi masih ada motivasi untuk belajar dan tidak ada ini model kapok gitu ya. Dia mungkin yang awalnya menyerah ya sudah seperti itu, jadi ada motivasi untuk memperbaiki lebih baik lagi dan bisa untuk menjadi cepat. Berarti mungkin untuk ke pembelajaran mendalamnya kita harus mengubah dulu pemikiran anak dari PPT menjadi PPB seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Sulis. Nah kali ini saya mau bertanya ke Bu Is. Bu Is kan guru kelas atas ya, kebetulan kelas 6. Ketika di pembelajaran Pancasila, mungkin yang kita saat ini adalah bahas tentang Pancasila, tadi kelas bawah itu menggunakan kartu, begitu ya Bu Nurul ya. Kira-kira kalau untuk di kelas atas strategi apa atau pembelajarannya seperti apa agar anak-anak pun bisa menjadi lebih bermakna gitu dalam pembelajaran Pancasila. Kira-kira ada media atau strategi bagaimana yang membuat anak menjadi lebih bermakna di kelasnya Bu Is, mungkin yang pernah diterapkan oleh Bu Is. Terima kasih Bu Moderator. Mungkin pengalaman saya untuk anak kelas atas menggunakan kartu bisa-bisa aja. Cuman kalau lebih menariknya lagi dalam pembelajaran Pancasila biasanya
berperan. Mereka membuat peran misalnya dalam musyawarah. Mereka dibagi kelompok, misalnya diskusi. Mereka membuat peran. Ini misalnya di sini musyawarahnya musyawarah keluarga. Misalnya di keluarga mau diterapkan aturan seperti apa, mereka membuat gitu. Jadi mereka lebih aktif memikirkan, oh seperti apa sih aturan biasanya yang dibuat di rumah atau di sekolah. Jadi tiap anak mempunyai tugas masing-masing. Mungkin itu Bu Krisma. Terima kasih Bu Grace. Nah, itu mungkin cara yang berbeda untuk menghadapi kelas bawah dan juga kelas bawah dan juga kelas atas. Perbedaan strategi pembelajaran. Mungkin dari para peserta ada yang mau bertanya kepada Bu Grace dan Bu Sulis mengenai pembelajaran di kelas atas. Apakah di sini ada yang mengajar kelas atas juga? Apa kelas bawah semua? Ibu barangkali dari sebelah sini. Oke, silakan Bu Listia. Ya, terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Kebetulan saya mengajar kelas tinggi juga ya Bu ya. Saya mengajar di kelas 5. Saya tuh merasa kesulitan gitu. Kalau dulu kan saya pernah di kelas bawah ya. Kalau saya rasa kalau di kelas bawah itu dengan ice breaking aja anak tuh semangat gitu ya Bu ya. Beda dengan kelas tinggi. Kalau kelas tinggi itu ice breaking kan udah agak males-malesan. Dan iya, saya mau bertanya, mudah-mudahan dapat solusi juga dari Ibu. Gimana sih Bu cara membangkitkan motivasi kelas tinggi gitu biar lebih aktif lagi di kelas? Itu aja di sini ya Bu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sulis. Bu Listia. Tepuk tangan untuk Bu Listia. Iya, Bu Listia, mohon maaf. Ibu ingin bertanya atau dijawab oleh Bu Sulis atau Bu Grace? Atau keduanya? Yang mana saja. Mangga dari Bu Listia. Oke, terima kasih. Siapa Bu Sulis ya? Bu Sulis. Bu Sulis ya. Hampir. Oke, gini Ibu ya, kita berbagi aja ya. Menurut saya, kalau kata Ibu, anak kelas atas udah males speakingnya gitu ya. Mungkin ada masukan sedikit ya, karena saya kalau untuk speaking itu biasanya saya variasikan ya. Misalnya kalau kita kasih contoh atau apa, dia udah males. Nah, kita tampilkan video, terus mereka meniru. Contoh misalnya senam otak atau senam yang mereka ingin tahu gitu. Kasih yang baru. Gitu. Jadi jangan itu aja. Kasih yang bervariasi. Yang kalau saya alami untuk sekarang ini ya, saya padukan dengan anak-anak sekarang itu kan senang TikTok. Ya. Nah, apa sih yang sekarang speaking apa sih bisa senam tabula rasa atau apa yang sekarang lagi tren aja. Mereka itu sangat senang. Gitu. Kalau menurut saya, mungkin ada pendapat yang lain. Mungkin ini, kalau anak sudah jenuh untuk SPG, kita terapkan yang si anak itu datang ke sekolah, itu tuh mau apa, gitu kan? Jadi kita ngasih yang bersadaran bagaimana membela itu. Jadi si anak itu pas ada pelajaran dia butuh enggak? Terus kira-kira dalam keseharian bisa diterapkan nggak, bermanfaat nggak dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita juga ngasih pembelajaran itu secara si anak itu merasa nyaman gitu. Jadi si anak itu datang ke sekolah memang dia butuh untuk pelajaran itu dan bisa diterapkan sehari-hari, tapi hati juga senang untuk menerimanya. Mungkin seperti itu. Terakhir ya Bu ya, ini pertanyaan terakhir. Mungkin Ibu ada saran-saran buat kami di sini semua mengenai bagaimana untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai pembelajaran mendalam itu, seperti apa saran-sarannya buat kita semua ya, khususnya para ibu guru, bapak guru juga. Ya, boleh silakan siapa yang mau jawab, boleh bebas.
pembelajaran. Dalam pembelajaran dalam ini kan supaya lebih efektif, kalau saya biasanya adalah menggali masalah yang sedang terjadi sekarang ini. Kalau misalnya di kelas bawah itu, saya biasanya kalau terjadi sehari-hari yang ada di kelas yang bisa dicontohkan supaya lebih anak-anak lebih berkesadaran, kemudian memahami dan menerapkannya. Contohnya dalam tadi ya seperti tadi dalam aturan tadi, jadi bagaimana cara kita memberikan ilmu tidak hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi menjadi kebiasaan yang baik. Nah, dalam pembelajaran dalam ini itulah tantangan kita bagaimana ilmu yang anak-anak dapatkan itu dapat membekas dan dapat menjadi kebiasaan yang baik. Ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin pesan-pesan Bu, pesan untuk para guru di sini, untuk para guru semuanya, bagaimana cara menerapkan pembelajaran mendalam. Ya, ini pesan terakhir nih Bu ya dari para narasumber untuk kita semua. Oke ya, gini, menurut pendapat saya, saran untuk kedepannya mungkin itu dikembalikan kepada ibu-ibu guru yang mengalami di kelasnya masing-masing. Jadi intinya kita harus bisa memvariasikan atau melihat karakter anak itu seperti apa di setiap sekolah itu berbeda-beda. Harus pintar-pintarnya kita memahami anak kita mau dibawa kemana nih, biar mereka tetap belajar bermakna, menggembirakan, gitu kan? Nah, kalau menurut saya itu, jadi mari kita lebih giat lagi, lebih mencari lagi memotivasi anak. Tidak selalu memotivasi anak juga, kitanya juga harus termotivasi. Bagaimana cara kita supaya anak-anak kita lebih pintar dan lebih cerdas. Intinya dalam pembelajaran, setiap pembelajaran di kelas, berikanlah anak-anak kita itu belajarnya bermakna, menggembirakan. Mungkin itu, terima kasih. Terakhir dong dari Bu Sulis deh, yang sudah selama ini mengabdi, Masya Allah ya, yang masih semangat gitu ya. Pesan bagi kita. Sekali saya ya. Apa ya namanya, pesan atau ajakan itulah untuk guru-guru muda tetap semangat, tetap update. Karena apa? Kalau kita ketinggalan suatu informasi, apalagi sekarang memang dunianya udah terlalu maju ya, global. Itu kita malu kalau murid kita udah tahu sesuatu yang lebih jauh, dan dulu gurunya masih ketinggalan gitu kan. Itu saja. Itu saja sesi talk show kita hari ini. Berarti dapat saya simpulkan dalam mengajar gitu ya, Bapak Ibu, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana karakter anaknya agar pembelajaran yang akan kita sampaikan, akan kita lakukan itu lebih bermakna, menggembirakan bagi anak-anak. Dan tadi pesan terakhir dari Bu Sulis katanya, pokoknya kita harus selalu update, jangan sampai kita tertinggal informasi, anak-anak lebih tahu, kitanya yang tidak tahu, gitu ya. Mungkin itu dari kami. Terakhir beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk para narasumber kita. Itu saja acara talk show hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akan tutup dengan pantun. Iya, ya. Tapi saya lupa lagi apa ya. Buah mangga rasanya enak. Sampai lagi. Buah mangga enak rasanya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Ada Isma dan juga Siti Nurjana. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk kelompok 2 yang sudah menampilkan acara talk show yang sangat luar biasa ya. Tadi sudah bersama saya Ike Nurjana. Baik, kita hadirkan apakah mau dikomentari sama Mbak Dewi? Grup berapa itu ya? Satu ya, kelompok satu. Sekali lagi tepuk tangan ibu-ibu untuk kelompok satu. Ada beberapa hal yang ingin dikomentari. Sebetulnya pada dasarnya udah cukup bagus ya. Suasananya gitu, pemerataan pertanyaan kepada narasumber juga merata. Cuma mungkin di sini untuk narasumbernya yang lain silakan di-improve, silakan digali lebih dalam terkait dengan informasi yang ingin narasumber sampaikan. Ada beberapa tips sebetulnya Bapak Ibu dalam kegiatan talk show agar talk show itu berjalan dengan baik. Yang pertama, persiapkan dulu secara matang. Dan ini kan kemarin kita ceritanya dengan cara sama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya ya. Oke, jadi kalau ada kurang-kurang dikit, oke. Dan itu pun tidak akan jadi berpengaruh terhadap nilai kelulusan ibu semua ya. Dengan ibu semua bersedia juga udah luar biasa melakukan kegiatan secara maksimal. Tadi persiapan yang matang, kuasai tema secara menyeluruh ya. Kemudian kalau bisa untuk narasumber nanti bisa jadi untuk realnya ya. Pada saat mungkin untuk moderator kuasai profil narasumber. Yang pertama background pendidikannya, kemudian kalau kebetulan kan memang di sini semua dulu ya, artinya background latar belakang pendidikan ya, kemudian fokusnya kemana gitu ya, kemudian kalau memang narasumber ini pernah buat karya, ya itu perlu digali nanti dalam kegiatan talk show. Yang kedua, bangun pembukaan yang kuat ya. Nanti ini terutama kuncinya dibagikan di moderator ya. Bangun suasana yang hangat tadi misalnya dari positif tadi dengan pantun gitu ya, atau ada sedikit kalimat pembuka, kalimat motivasi, oke. Itu di akhirnya nanti isi closing statement yang memang itu benar banget gitu ya, kepada audiens maupun kepada semua yang narasumber juga, agar tersentuh atau mendapatkan aha yang enak dari kegiatan talk show ini gitu ya. Nah kemudian gunakan teknik bertanya yang tepat gitu ya. Ingat yang bertanya-tanya konteksnya fokus ke situ, jangan melebar kemana-mana gitu ya. Ini gunakan teknik yang supaya nanti narasumber tidak bercerita panjang. Nah ini nanti ke bagian narasumber yang lain atau bagian waktunya dong habis gitu ya. Jadi bagaimana moderator ini dengan kesikapannya dia harus mengangkat ketika narasumbernya udah kepanjangan ngomong. Kan ada ya seperti itu ya. Kalau kita lihat juga mesti talk show yang pernah kita lewati, kita alami. Jadi terlalu melebar kemana-mana ini tugas moderator untuk mengangkat atau bagaimana gunakan teknik bertanya yang tepat. Kemudian pahami alur ya. Jaga keseimbangan antara narasumber dan juga moderator agar semua unsur yang terlibat atau semua pihak yang terlibat dalam kegiatan itu makin aktif gitu ya. Jadi nggak fokus aja di satu narasumber atau narasumber ini tidak tergali secara mendalam dengan pemerataan keseimbangan antara narasumber gitu ya. Kemudian gunakan bridging itu menjembatani misalnya seperti karisma ya. Krisma Bapak. Pada sebut rumah sakit abi Bapak ih. Nya. Nya deh. Buat bridging artinya apa? Ketika Bu Krisma ini udah berhasil bertanya mau saya tulis, ketika akan ke Bu Sulis misalnya itu harus ada bridgingnya. Jadi ada connection gitu yang mengkoneksikan supaya masih nilai dengan topik yang kita bahas itu sambungin ke yang ini, sambungin ke yang ini, itu namanya bridging. Buat menjembatani antara konteks yang yang dibangun dari narasumber satu ke narasumber yang lainnya. Kemudian
ciptakan suasana yang nyaman ya, ekspresinya ramah. Jadi sebenarnya lebih ke skill apa ya? Kalau di mata kuliah di jurusan apa ya? Jurusan komunikasi itu pasti dibahas teknik skill untuk kegiatan wawancara ya, atau kegiatan talk show seperti ini, atau public speaking ya. Jadi karena apalagi bagi guru public speaking harus dilakukan gitu ya, karena guru mau nggak mau guru itu harus selalu melatih public speakingnya. Ya. Misalnya Pak ada guru yang begini, Pak Abi mau menjadi supaya saya asal jadi terpaku aja gitu. Padahal kelas kita adalah this is my stage, ini adalah stage kita untuk kita mengeksplor diri, untuk mencurahkan berbagai macam kemampuan kita, itu yang terbaik buat murid kita. Jadi Bapak Ibu harus selalu dilatih skill untuk apa namanya public speaking dan lain-lain. Kenapa? Ada orang yang pintar gini. Saya punya teman, orangnya itu pintar banget gitu ya. Bahkan sekarang sudah jadi dokter. Tapi public speakingnya itu kurang tertata dengan baik gitu. Jadi mungkin orangnya karakternya introvert atau apa gitu ya. Padahal itu cerdas, tapi public speaking atau keterampilan komunikasinya itu kurang gitu ya. Itu Bapak Ibu tahu. Padahal ketika orang yang sudah cerdas, ketika public speaking itu akan makin mantap apa yang dia sampaikan. Itu perlu dilatih terus kembali gitu ya. Jadi kaitannya dengan